Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله مع شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى الباعث الحثيث. Terakhir selesai pada penyebutan nama-nama yang mu'talif wal mukhtalif. Selanjutnya kata Syekh Ahmad Syakir di ta'liq yang terakhir, wallahu ta'ala al-mu'inul muyassiru bihi al-muyassir wa bihil musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala fi al-ba'is al-hadis wa min ahammi ulumil hadisi ma'rifatu wal ansab wa huwa mimma yuksiru wa huwa mimma yaksuru fihi wahamur ruwah wala yutqinuhu illa alimun kabirun hafidh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara perkara yang antara ilmu hadis yang paling penting adalah mengetahui nama-nama perawi atau laqab atau nasab perawi yang masuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif. Sudah berlalu ya, disebutkan beberapa nama, kemudian laqab dan juga nasab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa ini termasuk perkara yang paling penting? Karena banyak kesalahan. Ya, banyak kesalahan yang terjadi dari para perawi. Tidak ada yang bisa mutqin dalam hal ini kecuali alimun kabirun hafidh, yang punya pengetahuan terhadap ruwatul hadis. Kata beliau, idh la yu'rafus shawabu fihi bil qiyasi wala nadhar. Ini iskalnya. Karena yang namanya nama, ya, di mana-mana nama itu tidak ada kias, tidak bisa dikiaskan. Yani orang bebas memberikan nama anaknya dengan nama apa saja, kan begitu. Kota juga, nama daerah juga seperti itu. Ya. Jadi tidak ada kias, tidak ada wazan tertentu untuk menentukan ini dibaca ini dan atau dibaca itu. Pada nama, pada nasab, ataupun pada laqab. Nah, maka ini yang kemudian membuat menjadi agak rumit, ya. Kan tidak adanya kias. Ya, ini tidak ada wazan tertentu untuk menetapkannya. Wa innama huwa dhabtu wa tawsiqi wa tawsiqu fin naql kama ra'aita fil amthilatis sabiqah. Ya, yang bisa kita lakukan hanyalah apa? Atau cara mengetahuinya hanyalah dengan mendobat harokatnya, ya, yang diterima dari para masyayikh sebelumnya, para guru sebelumnya, wa tawsiq fin naql, dan juga memastikan keotentikan penukilannya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qad sannafa al-hafidz az-Zahabi rahimahullah al-mutawaffa sanata 48 wa 700 kitab al-mushtabihu fi asma'ir rijal. Tubi'a fi lidan sanata 63 wa 800 ba'da al-miladiyah. Wa huwa kitabun jayyidun jidda jama'a fihi aktsara ma yashtabihu 'ala al-qari'. Kata beliau, Al-Hafidz Az-Zahabi punya kitab Al-Mushtabih fi Asma'ir Rijal. Ini kitab yang sangat baik. Terkumpul di dalamnya kebanyakan nama-nama yang al-qari, para pembaca hadis, ada ishtibah padanya. Ya, tidak keliru dalam membacanya. Wa qad i'tamadna alaihi fi dhabti aktsaril asma'i allati dzakaraha al-muallifu wa fi ma zidna alaihi. Dan kami telah menjadikan buku Az-Zahabi ini sebagai sandaran dalam memberikan dhabat kebanyakan nama-nama yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, atau nama-nama yang kami tambahkan di footnote. Ya, sandarannya adalah kitabnya Az-Zahabi ini. Walakinnahu tamada fi dhabtil mushkili ala dhabti bil qalam duna bayanihi bil kitab. Dengan kitabah. Ya, ini langsung disebutkan syaklnya di fathah, dhamma atau di kasrah. Enggak dijelaskan secara kitabah, maksudnya bi dhammil kha al-mu'jam
misalnya, atau bidhammi al-ya, ya, atau bidhammi masalan al-ya at-tahtiyah atau yang semacamnya. Enggak dijelaskan seperti itu. Tapi langsung dikasih syakal, dikasih harokat tanpa dijelaskan dengan kitabah. Qala rahimahullah, summa allafa al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah al-mutawaffa sanata 2 wa khamsina wa 800 kitab Tabsiril Muntabih, ya, bi tahriril mushtabih i'tamada fihi ala dhabti bil kitabah. Nah, kemudian Ibnu Hajar rahimahullah menulis kitab Tabsir al-Muntabih bi tahriril mushtabih. Di sini beliau mendhabat harokatnya dengan kitabah. Ya, dengan apa? Kitabah. Ya, ini disebutkan ini mu'jama, muhmalah, ini misalnya maksur, ini misalnya apa bidham atau bil kasar atau yang semacamnya. Wa zada ziyadatin katsira 'ala adz-dzahabi wa ghairihi. Ya, Ibnu Hajar menambahkan nama-nama lain yang tidak disebutkan oleh adz-dzahabi dan selainnya. Wa huwa awfa kitabin fi hadzal bab wa lam yutba. Dan ini kitab yang paling lengkap dalam pembahasan ini, walaupun ketika penulis rahimahullah menyebutkan ini belum dicetak, kata beliau. Wa yujadu mahfuzan bidaril kutubil misriyah wa nas'alullah at-taufiq li dhabih. 6. Dan disebutkan oleh Syekh Ali Hasan, kata beliau, waqad tubi'a ba'du bihamdillah fi 4 mujalladat ad-dikham. Baik. Qala rahimahullahu taala an-naw'ur rabi' wal khamsun. Kata Syekh Ahmad Syakir atau kata Ibnu Katsir rahimahullah, jenis hadis yang ke-45, ma'rifatul muttafiqi wal muftariqi fil asma'i wal ansab. Al-muttafiq wal muftariq, yakni al-muttafiq isman, al-muftariqu syakhsan. Pada nama-nama dan nasab. Taib, ini al-muttafiq wal muftariq ini bisa dikatakan kebalikan dari al-mu'talif, atau bukan kebalikan seutuhnya, ya. Bukan kebalikan seutuhnya. Taib, ada kemiripan tapi tidak sama persis. Kalau al-mu'talif wal mukhtalif kemarin, yakni al-mu'talifu khattan, al-mukhtalifu syaklan wa naqtan, kan begitu. Sementara al-muttafiq wal muftariq, yakni al-muttafiqu isman, al-muftariqu syakhsan. Namanya sama tapi orangnya berbeda. Yakni nama ini atau nasab ini dimiliki oleh orang-orang yang dimiliki oleh beberapa orang yang berbeda. Jadi namanya sama, kadang nama bapaknya juga sama, tapi orangnya berbeda. Ini juga penting mengetahui al-muttafiq wal muftariq agar jangan sampai dikira dua orang yang berbeda itu dianggap sama hanya gara-gara namanya sama atau bahkan nama bapaknya sama. Wa qad sannafa fihi al-khatib kitaban hafila. Ya, Al-Khatib mengarang kitab tebal dalam masalah ini. Wa qad dzakarahu Syekh Abu Amr Aqsaman. Ibnu Salah menyebutkan sejumlah atau beberapa jenis dalam yang masuk dalam kategori al-muttafiq wal muftariq. Qala rahimahullahu taala, ahaduha ayattafiqa asnani aw aktsaru fil ismi wasmil ab. Ada dua orang atau lebih yang memiliki nama yang sama. Nama dia dan nama bapaknya sama. Misaluhu Al-Khalil bin Ahmad sittah. Al-Khalil bin Ahmad ada 6 orang yang bernama dengannya. Ahaduhuma An-Nahwiyul Basriyu. Ya, gurunya Sibawaihi. Al-Khalil bin Ahmad An-Nahwi Al-Basri, dan beliau rahimahullahu taala adalah tabaqat pertama dari Basriin dalam nahwu. Beliau adalah tabaqat pertama dari tabaqat Al-Basriin dalam tabaqat An-Nuhat, para ulama nahwu di Basrah. 6. Wa huwa awwalu man wada'a ilmal arud. Beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan ilmu al-arud. Bahkan Al-Khalil juga yang pertama kali meletakkan teori berkenaan dengan makharijul huruf. Al-Khalil bin Ahmad ini yang pertama kali meletakkan dasar-dasar makharijul huruf. Kata muridnya Sibawaihi ketika mensifati gurunya Al-Khalil, kata beliau, kana al-Khalilu yadzuqul huruf. Al-Khalil itu merasakan huruf. Yani yadzuqu, kayak dia mencicipi makanan. Dia mengetes setiap huruf, kemudian menentukan ini makhrajnya di sini. Itu maksudnya yadzuqul huruf. 6. Ini orang yang pertama. Qalu wa lam yusamma ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ahmad qabla Abil Khalil ibn Ahmad. Ya, illa Abas Safar Sa'id ibnu Ahmad. Fi qawli Ibnu Ma'in. Wa qala ghairuhu Sa'id ibn Yahmid wallahu a'lam. Ya, orang yang pertama adalah Al-Khalil ibn Ahmad. Beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan ilmu al-arud. Ya.
Kemudian qalu, para ulama mengatakan, ya, ada yang mengatakan ini apa namanya? Ucapan dari Al-Mubarrid. 6. Mereka mengatakan tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad SAW yang bernama dengan nama Ahmad kecuali siapa? Bapaknya Al-Khalil ini, Al-Khalil bin Ahmad. Dikatakan dia adalah orang pertama yang bernama dengan nama Ahmad setelah Nabi SAW kecuali Abu Safar Said ibnu Ahmad. Ini bapaknya Said ibnu Ahmad. Ini orang yang pertama. Berarti ayahnya Khalil bin Ahmad ini orang kedua. Maksudnya begitu ya. Jadi lam yusamma ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ahmada qabla Abil Khalil bin Ahmad illa Abas Safar Said ibn Ahmad. Itu pun fi qauli Ibnu Ma'in, menurut pendapatnya Ibnu Ma'in. Ya, menurut pendapatnya Ibnu Ma'in. Sementara menurut yang lain bukan Said bin Ahmad tapi Said bin Yuhmid. Said bin Yuhmid. Berarti bagi ulama selain Imam Ahmad, bagi ulama selain Ibnu Ma'in, orang pertama yang bernama dengan Ahmad adalah ayahnya Al-Khalil. Ini menurut selain Ibnu Ma'in. Sementara menurut Ibnu Ma'in, orang yang pertama adalah ayahnya Said ibnu Ahmad. Said ibnu Ahmad. Berarti yang kedua adalah Ahmad ayahnya Al-Khalil. Orang yang kedua kata beliau As-Sani Abu Bishr Al-Muzani. Basriyun aidha, juga namanya Al-Khalil ibnu Ahmad. Rawa anil Mustanir ibni Akhdar an Muawiyah. Wa anhu Abbasil Ambariyu wa anhu Abbasul Ambariyu wa jamaah. 6. Berarti dia di tabaqatnya tabi'in, meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala radhiyallahu anhu. Orang yang ketiga yang bernama Al-Khalil bin Ahmad wasalisu Asbahaniyun. Seorang dari penduduk Asbahani, Rawa an Rauh ibn Ubadah wa ghairihi. Muridnya Rauh ibn Ubadah dan selainnya. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, sahha al-Iraqiyyu anna hadha salis yusamma Al-Khalil ibnu Ahmad la ibnu Ahmad kama sammahu bidzalika Abu Syekh fi tabaqatil Asbahaniyin wa Abu Nuaim fi tarikhi Asbahan. Iya. Wa ghallafa al-Iraqiyyu man sammahu Ibnu Ahmad Ibn Salah wa Ibn al-Jauzi wal Harawi fi kitab Mushtabihu Asma'il Muhaddithin. Nah, untuk orang yang ketiga ini ada kritikan padanya. Ya. Ibnu Salah kemudian Ibnu Katsir mengikuti bahwa Asbahani ini orang yang ketiga yang dari Asbahan juga namanya Al-Khalil bin Ahmad. Namun ini dikritik oleh Al-Iraqi. Kata Al-Iraqi yang benarnya namanya Al-Khalil ibnu Muhammad. Maka tidak bisa masuk dalam kategori yang pertama. Sama namanya dan sama nama bapaknya. Ya, yang benarnya namanya Al-Khalil ibn Muhammad, dan ini dipertegas oleh para ulama Asbahan sendiri. Ya, para ulama Asbahan sendiri yang memuat biografi para ulama Asbahan seperti Abu Syekh dan Abu Nuaim. Mereka tentunya yang paling tahu tentang orang-orang di negerinya sendiri. Abu Nuaim Al-Asbahani, ya kan? Tarikh Asbahan, Abu Syekh juga. Ya, punya tabaqat Al-Asbahaniyin. Ya, maka tentunya ucapan mereka berdua lebih didahulukan dibandingkan Ibnu Salah, Ibnu Jauzi dan Al-Harawi. 6. Wallahu taala alam bisawab. Maka yang benarnya untuk orang yang ketiga ini namanya Al-Khalil ibnu Muhammad. Ar-Rabi Abu Sa'id As-Sijzi Al-Qadhi Al-Faqihul Hanafiyul Masyhur bi Khurasan. Rawa an Ibnu Khuzaimah wa tabaqatihi. Muridnya Ibnu Khuzaimah. Abu Sa'id As-Sijzi, namanya Al-Khalil bin Ahmad. Orang yang kelima, Al-Khamis Abu Sa'id Al-Busti Al-Qadhi. Haddatsa 'anil ladzi qablahu wa rawa anhu Al-Baihaqi. Orang yang kelima ini, Al-Khalil bin Ahmad ini adalah murid dari As-Sijzi. Al-Khalil bin Ahmad sebelumnya yang disebutkan di nomor 4. Dia adalah murid dari As-Sijzi, kemudian dia adalah guru dari Al-Baihaqi. As-Sadis Abu Sa'id Al-Busti Aidon. Ada Abu Sa'id Al-Busti yang lain. Syafi'iyun, seorang yang menganut mazhab Syafi'i dalam fikih. Akhadha an Syekh Abi Hamid Al-Isfirayini wa dakhala bilada Al-Andalus. Iya, dia mengambil ilmu dari Abu Hamid Al-Isfirayini dan melakukan tinggal ataupun pernah memasuki Al-Andalus. 6. Ini 6 orang. Dan kalau dikeluarkan orang yang ketiga tadi,
berarti yang benarnya hanya 5 orang saja. Ini jenis yang pertama, sama namanya, sama nama bapaknya. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua, nggak disebutkan di sini jenis yang kedua ya. Jenis yang kedua yakni nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya sama. Di sini langsung dikasih contoh saja. Al-qismu tsani, yakni kalau tadi kan qismul awal mayattafiq asnan au aksar fil ismi wasmil ab. Nah, berarti al-qismu tsani mayattafiq asnani au aksar fil ismi wasmil ab wasmil jad, gitu ya. 3 tabaqat sama namanya. Contohnya Ahmad ibnu Ja'far ibni Hamdan. Ahmad ibnu Ja'far ibni Hamdan arba'ah, ada 3. Yang pertama Al-Qathi'i. Ini kunyahnya Abu Ja'far Al-Qathi'i yang meriwayatkan Musnad Imam Baik. Orang yang keempat adalah At-Tarasusi Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Kemudian contoh yang kedua dari jenis yang kedua Muhammad ibn Yaqub ibn Yusuf. Isnan min Naisabur Syafi'iyan. Dua-duanya dari Naisabur dan dua-duanya Syafi'i. 6. Yang pertama Abul Abbas Al-Asam, ini ma'ruf. Abul Abbas Al-Asam namanya Muhammad bin Yaqub bin Yusuf. Dan yang kedua Abu Abdullah Al-Akhram. Dua-duanya ma'ruf dari ulama Syafi'iyah. Baik. As-salis. Ini al-qismus salis. Jenis yang ketiga yakni orang yang sama kunyahnya dan sama nasabnya. Jenis yang ketiga al-qismus salis yakni mayattafiqu fi kunyatihi wa nisbatihi. Yang sama dalam kunyah dan nasabnya. Contohnya Abu Imran Al-Jauni. Isnan, ada 2 orang yang bernama Abu Imran Al-Jauni. Abdul Malik ibnu Habib, tabi'iyun, seorang tabi'i. Dan wa Musa ibnu Sahal yarwi an Hisham bin Urwah, berarti seorang tabi'ut tabi'in. Ya, ini 2 orang ini Abdul Malik bin Habib dan Musa bin Sahal, dua-duanya Abu Imran Al-Jauni. Yang masyhur tentunya yang tabi'i Abdul Malik bin Habib, kunyahnya Abu Imran Al-Jauni, beliau yang masyhur. Nah, kemudian Abu Bakar ibn Ayyash. Ya, ini baru saja berlalu namanya kemarin ya. Abu Bakar ibn Ayyash. Ada 3 orang yang bernama dengan Abu Bakar Al-Ayyash. Yang pertama Al-Qari Al-Masyhur. Al-Qari. Ya, Abu Bakar Ibnu Ayyash. Beliau yang dikatakan ahli zuhud, ahli ibadah, ya, tapi dhaif dalam riwayat. Ini Al-Qari, tapi dalam qiraah beliau siqah, beliau imam dalam qiraah, tapi dhaif dalam hadis. Dhaif dalam hadis, tapi imam dalam qiraah. Nah, sama seperti siapa? Asim bin Abi Nujud, ya. 6. Berikutnya Was-Sulami Al-Bajaddai. As-Sulami Al-Bajaddai. Ini juga Abu Bakar Ibnu Ayyash. Sahibu Gharibil Hadis. Ya, penulis kitab Gharib Al-Hadis. Tufiya sanata arba'in wa mi'atain. Wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian wa akharu, yang keempat Himsiyun majhul. Orang yang ketiga wa akharu, orang yang lain Abu Bakar bin Ayyash yang ketiga adalah Al-Himsi, ya, majhul, orangnya majhul. Taib. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala ar-rabi, jenis yang keempat al-qismur rabi, Saleh ibnu Abi Saleh. Apa ini maksudnya Saleh bin Abi Saleh?
yakni rawi yang nama dia sama seperti kunyah bapaknya. Ya. Namanya dia sama seperti kunyah bapaknya. 6. Ini ada sejumlah orang yang seperti ini. Contohnya Saleh bin Abi Saleh arba'ah, ada 4 orang. Saleh bin Abi Saleh ada 4 orang. Enggak disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir ya. Siapa 4 orang ini? Yang jelas salah satunya adalah Saleh bin Abi Saleh yang saudaranya Suhail bin Abi Saleh. Salah satunya adalah saudaranya Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh ini meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Nah, Suhail punya saudara namanya Saleh. Dari Saleh inilah diambil kunyahnya bapaknya. Saleh bin Abi Saleh. Nah, gitu. 3 yang lain wallahu alam enggak disebutkan di sini. Yang terakhir al-khamis, Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari. Jenis yang kelima ini adalah orang yang sama namanya, ittafaqa fismihi wasmi abihi wa nasabihi. Sama dalam namanya, nama bapak dan juga nasabnya. Muhammad ibn Abdullah al-Ansari isnan, ada 2 orang. Yang pertama al-masyhur sahibul juz' wa huwa Syekhul Bukhari. Ini guru dari Al-Bukhari, Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. Dan seingat saya guru Al-Bukhari yang namanya Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah itu ada 4 orang. Ada 4 orang guru Imam Al-Bukhari yang namanya Muhammad bin Abdullah. 6. Di antaranya ini Muhammad bin Abdullah al-Ansari. 6. Sahibul juz'. Dari juz' inilah, yakni awalinya Al-Ansari, dari juz' inilah Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadisnya gurunya ini. Wal akharu dhaif. Muhammad bin Abdullah al-Ansari yang lain dhaif. Yukna bi Abi Salamah. Kunyahnya Abu Salamah. Taib. Ini 5 jenis muttafiq wal muftariq yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Kata beliau, wa hadza babun wasi'un kabirun katsirus syu'ab yataharraru bil amali wal kashfi an syai'i fi awqatih. 6. Kata beliau, ini bab yang pembahasan yang sangat luas, ya. Katsirus syu'ab, ada banyak jenis-jenisnya. Di sini hanya disebutkan 5 saja jenisnya, wa illa banyak. Yutaharraru bil amal wal kashfi an syai' fi awqatih. 6. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, akan beliau akan mengerjakan hal ini, yakni mentahrir hal ini di waktu yang lain, yang lain. Taib, ini selesai an-nau' ar-rabi wal khamsun. Qala rahimahullahu taala, an-nau'ul khamis wal khamsun. Jenis hadis ke-55. Nau'un yatarakkabu minan nau'aini qablah. Ya. Pembahasan berkenaan dengan nama ataupun nasab perawi, nama kunyah atau nasab perawi, ya, ataukah nama dia dengan nama bapaknya, ya, yang merupakan tarkib, gabungan dari ini sebelumnya. Apa maksudnya gabungan ini sebelumnya? Ini gabungan antara al-mu'talif dengan al-mukhtalif, ya, serta al-muttafiq wal muftariq. Ini maksudnya gabungan dari keduanya. Jadi mungkin pada nama dia masuk dalam kategori muttafiq wal muftariq, tapi dari nama bapaknya masuk dalam kategori mu'talif wal mukhtalif. Bisa jadi. Atau mungkin nama dia dengan nama bapaknya masuk dalam kategori muttafiq wal muftariq, tapi nasabnya dia dan kunyahnya masuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif. Itu yang dimaksud di sini. Intinya gabungan dari 2 nau sebelumnya. Nau as-salis wal khamsun dan an-nau ar-rabi wal khamsun. Iya. Kita lihat untuk memperjelas maksudnya. Kata beliau rahimahullahu taala, walil khatib al-Baghdadi fihi kitabuhu alladhi wasamahu bitalkhisil mutasyabih fir rasam. Ini judul Khatib al-Baghdadi. Khatib al-Baghdadi talkhisul mutasyabih fir rasam. Contoh, misaluhu Musa ibnu Ali bi fathil ain jamaah wa Musa bin ibnu Ulay bi dhammiha. Misriyun yarwi anit tabi'in. Ini ya. Musa bin Ali dan Musa bin Ulay. Kalau kita lihat namanya dia sama-sama Musa, berarti ini masuk dalam pembahasan muttafiq wal muftariq. Kalau kita nih lihat nama bapaknya Ali dengan Ulay, maka ini masuk dalam pembahasan mu'talif wal mukhtalif. Itu maksudnya ya. Gabungan dari 2 jenis sebelumnya. Jadi nama dia masuk dalam bab muttafiq wal muftariq, tapi nama bapaknya masuk dalam bab al-mu'talif wal mukhtalif. Ali dengan Ulay.
Kata beliau ada sejumlah orang, sejumlah ulama yang namanya Musa bin Ali. Adapun Musa bin Ulay satu orang dari Misri, meriwayatkan dari tabi'i. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan wa huwa Musa bin Ulay ibn Ribah mata bil Iskandariyah sanata salasin wa sittina wa mi'ah. Ya. Ini Musa bin Ulay ibn Ribah. Wa fismi abihi riwayatan. Ada berkenaan dengan nama bapaknya Musa bin Ulay ada riwayat. Ada dua riwayat, ada yang memfathah ain dan ada yang mendhamma. Yani ada yang mengatakan namanya Musa bin Ulay dan ada yang mengatakan Musa bin Ali. Wa kana Musa yakrahu tasghira ismi abihi. Adapun Musa, beliau tidak suka mentasgir nama bapaknya, tidak suka dikatakan Ulay, ditasgir. Beliau lebih senang dibaca Musa bin Ali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika demikian keadaannya berarti kalau yang benarnya misalnya Musa bin Ali, maka ini masuk dalam kategori muttafiq wal muftarik. Tapi kalau dia yang benarnya Musa bin Ulay, berarti gabungan. Ya, nama dia pada muttafiq wal muftarik, nama bapaknya pada mu'talif wal mukhtalif. Contoh lain, wa minhu al-mukharrami wal makhrami. Al-mukharrami wal makhrami. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dibawa Al-Mukharrami nisbat kepada Muharram. Di antara yang bernama dengannya Abu Ja'far Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, Al-Mukharram ini nama tempat di Baghdad. Nama tempat di Baghdad. Di antara yang bernama dengannya Abu Ja'far Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak. Sementara Al-Makhrami nisbat kepada Makhram, ya, ayah dari Miswar ibn Makhramah. Berarti nisbat kepada kakek-kakeknya ke atas. Ya. Di antara yang dinasabkan kepada Al-Makhrami adalah Abdullah Al-Makhrami Al-Madani min tabaqati Malik, setabakat dengan Imam Malik. Iya. Jelas ya? Nah, di sini penulis rahimahullahu taala hanya menyebutkan Al-Mukharrami dengan Al-Makhrami. Kenapa dimasukkan di nau ke-55? Padahal tidak ada jenis muttafiq wal muftariknya, ya kan? Apa kesamaan namanya di sini? Nama dia enggak sama. Namanya yang Mukharrami Muhammad bin Abdullah, namanya yang Makhrami Abdullah. Enggak ada yang sama kalau begitu. Jelas ya? Iya. Kenapa dimasukkan di nau al-khamis wal khamsun? Kalau kita melihat al-Mukharrami dengan al-Makhrami, selayaknya cuma masuk dalam pembahasan al-mu'talif wal mukhtalif. Ya. Baik. Taib. Di sini disebutkan di bawah ya oleh Syekh Ahmad Syakir, oleh Syekh Hasan. Kemungkinan di sini kekeliruannya dari siapa? Kekeliruannya dari Ibnu Katsir. Ya, yang mana beliau mengambil dari talkhisnya Al-Khatib tadi. Di mana Al-Khatib dalam talkhis Al-Mutasyabi, beliau menyebutkan untuk siapa? Al-Mukharrami namanya Muhammad bin Abdullah. Sementara Al-Makhrami namanya juga Muhammad bin Abdullah. Jadi kelihatannya kelirunya di sini dari Al-Khatibnya, ya. Karena yang benarnya menurut Syekh Ahmad Syakir untuk Al-Makhrami namanya Abdullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Jelas ya? Karena itulah karena Ibnu Katsir mengambil dari Al-Khatib dan Al-Khatib mengatakan nama keduanya Muhammad bin Abdullah, maka Ibnu Katsir enggak menyebutkan lagi, tinggal disebutkan saja nasabnya. Seakan-akan Ibnu Katsir mengatakan Muhammad bin Abdullah Al-Mukharrami dan Muhammad bin Abdullah Al-Makhrami. Ya, kalau demikian keadaannya tepat dimasukkan di bab ini. Ya, yaitu Muhammad bin Abdullah termasuk muttafiq wal muftarik, tapi nasabnya ini apa? Nisbatnya masuk dalam mu'talif wal mukhtalif. Baik. Jelas ya. Jadi ini kelihatannya dari kekeliruan asalnya dari kekeliruannya Al-Khatib Al-Baghdadi. Wallahu taala alam bissawab. Wa minhu Tsaur ibnu Yazid Al-Himsi wa Tsaur ibnu Yazid Ad-Dili Al-Hijazi. Ini Tsaur ibnu Yazid. Ya, ini Tsaur bin Yazid dengan Tsaur bin Zaid, afwan. Ya, Tsaur bin Yazid dan Tsaur bin Zaid Ad-Dili Al-Himsi. Di sini Tsaur sama-sama Tsaur, ini muttafiq wal muftarik. Cuman di sini Yazid dengan Zaid.
Yazid dengan Zaid jelas nggak masuk dalam kategori al-mu'talif wal mukhtalif. Kenapa dimasukkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah? Kalau sekedar sama namanya Tsaur, maka ini masuk dalam muttafiq wal muftariq. Tapi dari sudut pandang mana masuk al-mu'talif wal mukhtalif di sini? Yazid dengan Zaid jelas nggak sama. Ada ya-nya di depan. Ya, wallahu alam kenapa dimasukkan di sini oleh beliau? Selayaknya masuk kalau sekedar saurnya, selayaknya masuk di muttafiq wal muftariq. La ba'as. Berikutnya Abu Amr Asy-Syaibani An-Nahwi Ishaq ibn Mirar Wahya ibnu Abi Amr Asy-Syaibani. Nah, ini. Taib. Di sini Abu Amr Asy-Syaibani namanya Ishaq ibn Mirar dan Yahya ibnu Abi Amr As-Syaibani. 6. Yang masuk dalam pembahasan al-muttafiq wal muftariq adalah Abu Amr ini kunyahnya dia adalah nama bapaknya Yahya. Abu Amr Asy-Syaibani nama dia itu menjadi nama bapak bagi Yahya bin Abi Amr. Maka ini masuk dalam kategori al-muttafiq wal muftariq. Iya. Adapun mu'talif wal mukhtalif itu pada Asy-Syaibani dengan As-Saibani. Asy-Syaibani dengan As-Saibani ini al-mu'talif wal mukhtalif. Jelas ya? Berikutnya Amr ibnu Zurarah An-Naisaburi. Ya. Syekh Muslim. Wa Amr ibnu Zurarah Al-Hadathi. Yarwi anhu Abul Qasim Al-Baghawi. Amr ibnu Zurarah An-Naisaburi dan Amr bin Zurarah Al-Hadathi. Ini Amr bin Zurarah. Taib. Ini kekeliruannya di sini ya. Labas. Ini Amr bin Zurarah. Di sebagian nuskha kitab ini, di sebagian nuskha Umar bin Zurarah Al-Hadathi. Sebagian nuskha. Ini mungkin yang menjadikan alasan mengapa Ibnu Katsir memasukkan nama ini di sini, yakni Amr bin Zurarah dan Umar bin Zurarah Al-Hadathi. Ya, kalau demikian keadaannya maka siapa? Zurarah ini muttafiq wal muftariq. Muttafiq wal muftariq. 6. Cuman yang benarnya di sini adalah Amr. Ya. Kata Syekh Ahmad Syakir, hada ismuhu Amr aidon, yakni Amr bin Zurarah Al-Hadathi bi fathil ain. Wa fil asal Umar wa huwa khata'. Al-Hadathi nisbah ila al-hadas wa huwa qal'atu hasinah. Baik, ala kulli hal kalau yang benarnya adalah Amr bin Zurarah, maka ini tidak masuk dalam kategori mu'talif wal mukhtalif. Dia masuk di muttafiq wal muftariq jenis yang pertama, sama nama dan sama bapaknya. Ya, maka ini butuh tahrir namanya. Mengapa Ibnu Katsir memasukkan ini di sini? Ya, kalau namanya yang benarnya Amr bin Zurarah berarti enggak tepat dimasukkan di nau ini. Seharusnya dimasukkan di nau ke ar-rabi wal khamsun muttafiq wal muftariq. Pada qism yang pertama, yakni rawi-rawi yang sama namanya dan sama bapaknya. 6. Amr bin Zurarah Al-Hadathi yarwi anhu Abul Qasim Al-Baghawi. Gurunya Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala sahibut tafsir yang masyhur. Baik. Qala rahimahullahu taala an-naw'u sadis wal khamsun fi sinfin akhar mimma taqaddam. Jenis yang lain selain dari apa yang telah berlalu dari nama-nama perawi. Jenis ke-56. Kata beliau rahimahullahu taala, wa madmunuhu fil mutasyabihina fil ism wasmil ab awin nisbah ma'al mufaraqati fil muqaranah hadza mutaqaddimun wa hadza mutaakhir. Yang dimaksud dengan jenis ke-56 ini adalah adanya mutasyabih, adanya keserupaan pada nama. Mutasyabih artinya tidak sama persis, mirip. Ataukah mutasyabih umum ya, apakah persis ataukah mirip? Ada mutasyabih pada isim atau nama bapaknya atau nasabnya, nisbahnya, tapi terjadi mufaraqah ketika dibandingkan. Ketika dibandingkan ada mufaraqah. Apakah mufaraqahnya pada muttafiq pada mu'talif wal mukhtalif? Ya. Ataukah mufaraqahnya dalam hal takdim dan ta'khir. Hadza mutaqaddim wa hadza mutaakhir. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita lihat namanya, nama bapaknya atau nama nasabnya, nama nisbatnya maksud saya, mutasyabih. Tapi ketika di muqaranah ada mufaraqah, ada perbedaan. Di mana mufaraqahnya ini
imma dalam syakal maupun nuqat, ataukah mufarakahnya dalam hal takdim dan takhir. Contohnya kata beliau, misaluhu Yazid ibn al-Aswad al-Khuzai, sahabiyun, wa Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, adrakal jahiliyata wa sakana Syam, wa huwa alladhi istasqa bihi Muawiyah. Iya. Yang pertama Yazid ibn al-Aswad al-Khuzai, seorang dari suku Khuza'ah dan seorang sahabat. 6. Dikenal juga dengan Yazid ibnu Abil Aswad. Taib. Kemudian kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, wa hunaka sahabiyun akharu shaghir. Ada juga sahabat lain yang namanya Yazid ibn al-Aswad yang usianya lebih muda dibandingkan Yazid ibn al-Aswad yang ini. Ya, yaitu Yazid ibn al-Aswad ibn Salamah bin Hujar, wa huwa kindiyun. Wafada bihi abuhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa gulam. Ya, ayahnya yakni Al-Aswad ibnu Salamah pernah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Yazid ini masih kecil. Taib. Kata beliau rahimahullah, wa ammal Aswad ibnu Yazid fadzaka tabi'iyun min ashabi Ibnu Mas'ud. Ya, di sini yang beliau ingin sebutkan adalah Yazid ibn al-Aswad dan Al-Aswad ibn Yazid. Kita lihat Yazid ibn al-Aswad, Al-Aswad ibn Yazid ini muttafiq wal muftarik, ya kan? Muttafiq wal muftarik. Namanya dia sama nama bapaknya sama namanya yang lain. Ya, tertukar namanya, takdim dan takhir. Ya, ini takdim dan takhir. Ini namanya apa? Sinfin akhar mimma taqaddam. Yani al-mutasyabihina fil ismil wasmil ab aw nisbah ma'al mufaraqah fil muqaranah, hadza mutaqaddim wa hadza mutaakhir. Yani mufaraqahnya dalam hal takdim dan takhir. Contohnya Yazid ibn al-Aswad dan Al-Aswad ibn Yazid. Yazid ibn al-Aswad seorang sahabat, bahkan ada 2 orang yang namanya sahabat, ada 2 orang sahabat yang namanya Yazid ibn al-Aswad. Kemudian satunya lagi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, seorang tabi'i mukhadram. Ya. Kebalikannya Al-Aswad bin Yazid seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Masyhur ini Al-Aswad bin Yazid, salah seorang murid Ibnu Mas'ud. Contoh yang kedua, Al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi, tilmidul Auza'i, Syekhul Imam Ahmad, walahum akhar basriyun tabi'iyun. Kebalikannya, fa amma Muslim ibn al-Walid ibn Rabah fadzaka madaniyun yarwi anhu ad-Darawardi wa ghairuhu. Ya, wa qad wahama al-Bukhari fi tasmiyatihi lahu fi tarikhihi bil Walid ibn Muslim wallahu alam. Taib. Contoh yang kedua Al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi dengan Muslim ibn al-Walid ibn Rabah. Ini takdim dan takhir. Adapun Al-Walid ibn Muslim ada 2 orang yang bernama dengannya. Berarti ini muttafiq wal muftarik. Yang pertama muridnya Al-Auza'i yang pelaku tadlis tadlis taswiyah ya. Pelaku tadlis taswiyah, Al-Walid ibn Muslim. 6. Yang kedua ada seorang alim Basri, seorang tabi'i Basri. Ini muttafiq wal muftarik. Kemudian ada yang namanya Muslim ibn al-Walid, kebalikannya. Seorang ulama dari Madinah maksudnya, Ad-Darawardi. Yarwi anhu, ya. Beliau adalah guru dari Ad-Darawardi. Al-Bukhari keliru ketika menamakan rawi yang kedua ini, menamakannya dengan Al-Walid ibn Muslim. Yang benarnya Muslim ibn al-Walid. Syekh Ahmad Syakir berkata, qultu qad atana syekhuna al-hafidhu al-Mizzi fi tahdhibihi bi bayani dzalik wa mayyaza bainal mutaqaddim wal mutaakhir min haula'i bayanan hasana wa qad zidtu alaihi asya hasana fi kitab at-takmil wallahu alam walillahil hamd. Kata Ibnu Katsir, guru kami Al-Mizzi rahimahullah dalam Tahdhibul Kamalnya, ya sangat perhatian menjelaskan nama-nama yang semacam ini. Beliau mentamyiz mana yang mutaqaddim dan mana yang mutaakhir dengan bayanan hasanah. Dan saya juga tambahkan sejumlah perawi lain yang semisal ini dalam kitab saya At-Takmil walillahil hamd. Taib, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Asallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.